Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat persembahan Bio7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bio7, dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran ini. Sesi curhat kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Line telepon 0811 813 1000 kami buka. Silakan yang hari ini kurang sehat, gak enak badan, lagi sakit, demam, panas, mual, muntah, apalagi darah tinggi, kolesterol naik, gula darah naik. Silakan ya, Anda bingung bagaimana mengatasinya? Ambil handphonenya, langsung telepon kita Pak Bu. 0811 813 1000. Selama 30 menit ke depan kami buka line telepon ini untuk memberi kesempatan kepada Anda untuk bicara langsung ya, berkonsultasi langsung dengan Dokter Endang yang ada di studio kami saat ini. Silakan, bebas mau tanya apapun kita jawab Pak Bu ya. Yang mau tanya tentang Bio7 juga kita jawab semuanya. 0811 813 1000. Silakan ya, jangan tunggu-tunggu, langsung telepon karena nanti akan padat sekali jam curhat di hari Rabu siang ini. Silakan langsung telepon saja 0811 813 1000. Siaran ini juga dapat Anda tonton di Facebook kita, Aku dan Jamu Tetes Indonesia atau manfaatherbal.id ya. Baik, oke, ini yang mau curhat malu-malu tampaknya. Nomor belakang berapa net tadi? Oh, nomor belakang 4461. Oke, silakan yang lainnya. 0811 813 1000 adalah nomor yang kami buka. Oke, ini nomor 4461. Bayangan ikutan curhat kita terima. Selamat siang, halo. Halo, selamat siang Bang Hasan. Selamat siang, Pak. Bapak siapa dari mana ini, Pak? Dari Pak Nur Hadi di Kalimantan Tengah. Wih, Pak Nur Hadi. Gimana kabarnya, Pak? Sehat di situ, Pak? Panas nggak, Pak? Alhamdulillah sehat, panas. Oh, sama kayak kita di sini ya. Baik, baik, Pak. Mau tanya apa, Pak Hadi? Ini mau tanya sama Dokter Endang. Ya. Kalau penyakit liver itu penyebabnya dari apa? Atau dari makanan atau apa itu? Baik, penyakit liver ya. Iya. Oke, itu aja Pak Kalau Hadi. penanggulangannya itu bagaimana? Ini tetangga, Bang, yang sakit. Baik, baik, baik. Udah lama Pak sakitnya itu Pak? Udah lama. Oke, liver ya. Perutnya gede, Pak. Ya. Tuh, dokter tanya apakah perutnya gede, Pak? Ya. Apakah perutnya gede? Iya, disedot Bisa. sampai 16 liter. Baik. Cairan, baik. oke. Cairan ya. Baik, oke Pak Hadi, Ya. kita jawab ya Pak ya. Langsung dimonitor di radio Pak ya. Makasih, Bu. Oke. Makasih Bu Endang dengan Sama-sama Pak Hadi. Oke, baik. Oke. Gimana nih dokter? Mana liver? Baik, Pak Nur Hadi, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih pertanyaan yang menarik yang sekarang lagi rame, yang kita sebut dengan hepatitis. Yang diserang adalah liver, yang diserang adalah hati. Tapi penyakit hati itu memang banyak penyebabnya. Jadi ada virus, ada bakteri, ada gangguan metabolisme, ada gangguan daripada gula, sakit gula. Jadi biasanya penyebab yang paling utama adalah zaman dulu nih orang sering minum minuman alkohol. Ada bir, ada segala macam lah. Zaman dulu kan banyak sekali minuman-minuman yang dicampur dengan berapa persen alkohol. Disukai oleh anak-anak tanggung, kemudian orang tua juga karena dianggap itu seperti obat padahal ada alkoholnya. Kejadian itu bisa muncul setelah 10 tahun kemudian. Tanpa dirasa ternyata sel-selnya makin lama makin rusak. Karena rusak selnya sehingga dia tidak bisa mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, sehingga yang bekerja adalah bukan livernya tetapi organ-organ yang lain yang bekerja, sehingga kerjanya sangat berat karena kandungan-kandungan yang harusnya racunnya disimpan atau dikelola oleh liver ini keluar, sehingga akan menghancurkan semua organ juga. Dan biasanya akan terjadi
pengerasan daripada liver atau pembesaran daripada liver. Kalau terjadi pengerasan dia makin kecil, resikonya akan menjadi kanker. Kalau misalnya menjadi besar, dia biasanya akan terjadi timbulnya cairan yang keluar dari pada liver tersebut sehingga bisa terjadi pembengkakan liver dan ada cairan yang berlebih keluar di area rongga perutnya. Selain alkohol, apa yang menyebabkan lagi? Biasanya faktor makanan. Makanan terutama orang yang suka makanan berlemak. Misalnya ada orang yang suka makan gaji terus. Atau minum-minuman seperti minuman yang berwarna juga itu mengakibatkan kerusakan liver. Tapi kalau sekarang banyak juga penyebabnya bukan dari itu tapi dari virus yang kita makan karena ketemu ada di luar sembarangan kita nggak cuci tangan. Itu juga bisa. Jadi banyak virus, bakteri atau dari dalam dari faktor makanan atau minuman yang kita makan. Dan biasanya kalau memang sudah terlalu besar, tadi Bapak bilang perutnya udah besar banget, ada 16 liter air di dalam perutnya, berarti harus dikeluarin Pak. Jadi harus dirawat di rumah sakit supaya nafasnya lebih lega bapaknya itu. Jadi biasanya diambil cairannya, disedot cairannya agar keluar lebih longgar lagi. Dan jangan lupa bapaknya juga harus makan makanan yang jauh dari gorengan. Jadi tidak ada gorengan, tidak ada lemak, jadi hanya sayur, sayur-sayuran semua di sayur atau tempe tahu misalnya dikukus atau dipepes silahkan. Tapi jangan pakai gorengan, mungkin ini membantu. Kemudian madu, minum madu banyak juga itu menolong. Jangan lupa juga kalau merebus, rebus jahe dan temulawak karena dia juga dapat membantu untuk mengurangi besarnya atau nyerinya di daerah liver. Oke, itu tadi ya buat tadi ya Pak Hadi, Nur ya, Hadi dari Kalimantan ya. Nih Pak Hadi ini perhatian ini Bung ya. Jadi tetangganya yang sakit liver ya telepon ditanyakan ke kita dibantu ya. Oke, baiknya sebentar Bung kita terima dulu nomor 1432 pengen ikutan curhat ini kita terima ya. Selamat siang, halo. Menerima panggilan. Oke, tidak bisa menerima panggilan ya. Silakan yang lain ya nomornya 0811 813 1000 ya. Buat Bapak Ibu yang pengen ikutan curhat, pastikan pulsa Anda juga terisi dan Anda dalam posisi sinyal yang baik ya. 0811 813 1000. Tadi Pak Hadi ini kita bilang termasuk yang tetangga yang perhatian ini Bung ya. Harusnya Iya. begitu ya. Ya, betul. Jadi apa yang terjadi di tetangga kita terutama dalam hal kesehatan memang harus kita coba bantu sebisa mungkin. Betul. Ini kan Pak Hadi itu maksudnya dia ingin bertanya apa sih penyebabnya. Paling tidak buat dirinya sendiri ini akan sangat penting. Artinya dia bisa menghindari hal-hal yang bisa menjadi potensi yang menjadi risiko terjadinya penyakit-penyakit seperti yang terjadi pada tetangganya ataupun penyakit yang mengakibatkan gangguan pada hati. Dan tadi apa yang disaran Dokter Endang tadi bisa disampaikan mungkin ya ke tetangganya Pak Hadi ya, supaya bisa lebih cepat ditangani dan bisa lebih sehat lagi dalam hal ini ya. Oke, baik 0811 813 1000 ya buat Bapak Ibu yang pengen ikutan curhat ya. Silakan boleh telepon langsung. Yang lagi pada di Facebook, di TikTok Anda boleh tulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan silakan tulis. Kami akan jawab langsung dalam siaran ini. Oh, ini ada satu lagi yang mau curhat, kita terima dulu sebelum break. Nomor belakang 755 ya. Selamat siang, halo. Halo Pak, Bu. Halo, Waalaikumsalam Salam Bapak, siapa dari warahmatullahi mana Pak? wabarakatuh. dari Cirebon Baik, dari Cirebon ya. Dan Bapak siapa nih Pak? dengan Pak Ahmad gitu Pak. Oke Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Mau tanya apa Pak Ahmad? Ini saya tuh kata dokter katanya kolesterolnya tinggi. Baik. Kolesterolnya tinggi. Berapa ya? Berapa Pak angkanya Pak? Kenapa? Angkanya berapa? 216. 216, oke. Nah, pertanyaan saya gini Pak ya. Kita harus gimana nih untuk bisa menurunkan kolesterolnya gitu. Kalau terasa tuh aduh kayaknya di punggung nih berat banget. Oke, baik. Iya. Oke Pak, kita akan jawab ya nanti ya Pak ya. Silakan didengar di radio. Kita akan jawab sebentar lagi Bapak ya. Oke, baik, terima. Oke Bapak, oke. Oke, mohon bersabar Pak ya. Kita kasih kesempatan Bio 7-nya buat melintas dulu. Hey, udah pada ikutan belum Gebiar TikTok UP Challenge 2022? Ayo ikutan, tunggu apa lagi? Hadiahnya menarik loh.
22 juta rupiah. Jangan sampai ketinggalan ya. Ayo, aku tunggu ya. Oke, tadi sudah kita dengar ya lomba TikTok bareng Jamu Tetes Bio 7. Bapak Ibu jangan sampai kelewat ya. Lomba TikToknya masih kita tunggu. Hadiahnya ada 22 juta rupiah. Jadi selain lomba TikTok, Anda juga berhak mendapatkan Jamu Tetes Bio 7 gratis bagi Anda yang hari ini juga membuat karyanya dan langsung menguploadnya ya sebagai karya lomba. Silakan tanyakan ke radio-radio tempat Anda mendengarkan siaran ini dan baca informasi lengkapnya di website kita ya, indonesiasehat.up.com atau manfaatherbal.id. Baik, tadi sebelum break tadi kita terima dulu ya, ada satu lagi ya. Biar enggak ini ya. Oke, nomor 4943. Selamat. Oke, tidak bisa menerima panggilan dengan baik. Oke, tadi ada pertanyaan dokter tentang kolesterol tinggi tadi Bapak tadi. Apa yang harus dilakukan supaya turun ini kolesterolnya? 216 tadi ya angkanya. Baik, Pak. Kolesterol cukup tinggi. Maksimalnya adalah 200. Apa yang kita ingat-ingat biasanya pencetus kolesterol adalah misalnya gorengan, minyak, kemudian makanan yang berlemak misalnya sop iga, terus sop kaki, sop buntut, sop kikil. Nah, itu udah nggak boleh Pak, sebaiknya supaya kita bisa enak nggak sakit. Kemudian seperti kita banyak makan tepung, kue, kemudian bakwan, kemudian yang bentuknya dari tepung lah, macam-macam kan, bisa dibentuk dari kue dan macam-macam, itu Bapak kalau bisa dikurangin karena dia akan juga membentuk kolesterol. Minum gula banyak juga menyebabkan hasil akhirnya adalah kolesterolnya meningkat. Jadi yang tadi diusahakan dikurangin. Kemudian ada olahraga jalan atau naik sepeda silahkan. Kemudian banyak sayur dan buah. Jadi kalau makan sayur, saya makan sayur. Setiap orang tuh aku tanya masih begitu. Makan sayur nggak dok? Oh makan sayur dok aku. Berapa banyak? 1 sendok gitu. Aku makan buah dok tiap hari sepotong gitu. Jadi nggak mengambil lemak atau kolesterol yang dalam tubuh kita. Coba kalau makan sayur ya semangkok. Dan itu memang takaran yang dianjurkan memang, semangkok itu bukan main-main ya dok? Iya, iya. Memang harusnya semangkok satu Iya, orang kalau gitu ya? kayak sayur bening, sayur bayam itu kan sehat, satu mangkok gitu. Kalau itu nggak ada gunanya kalau sedikit. Aku juga dulu, aku kan hidupnya susah. Jadi kalau Kelihatan satu sih, mangkok, Dok, kelihatan memang. iya. Jadi satu mangkok bisa berempat gitu. Baik. Saya bilang, padahal murah tuh bayam. Dulu orang tuh nanam sendiri. Iya. Setelah saya tahu ternyata salah gitu loh. Ternyata salah, tidak harus satu sendok, harusnya satu mangkok. Jadi itu yang bermanfaat untuk tubuh kita. Aku nggak main-main, ini benar-benar. Sayur bayam kan bayam murah ya. Udah Masak minum. yang banyak dan makan Tapi yang jangan banyak. terlalu lodoh, jangan terlalu matang. Baik, itu ya untuk penanganan kolesterol ya. Tadi Bapak ya, makanan-makanannya dikendalikan. Baik, gimana Bung Made? Ada solusi tambahan ini dengan Bio7 ini? Iya. Tunggu, aku pesan dulu. Nanti nggak boleh dia. Kalau Bapak udah diet, minggu depan periksa lagi lapor. Ya, periksa, lapor, telepon lagi ke kita ya Pak. Ya. Harus di bawah Ditunggu 200. Dokter Endang ya. Ya, harus di bawah 200. Oke, gimana Bung Made? Iya, tadi yang pertama memang makanan harus kontrol. Yang kedua, kita coba manfaatkan herbal yang ada. Nah, herbal juga, beberapa herbal itu punya manfaat untuk menurunkan kolesterol. Ada bawang putih, ada temulawak. Ini sangat-sangat baik dalam menurunkan kolesterol dalam darah kita. Nah, dan herbal-herbal ini, baik itu bawang putih, ada temulawak, itu semuanya ada di dalam Bio7. Jadi ini boleh kita konsumsi, sangat kita anjurkan konsumsi Bio7. Coba 2 kali 15 tetes. Jadi pagi hari setelah makan 15 tetes, teteskan di gelas, campur dengan air minum, diminum. Nanti setelah makan malam
teteskan lagi 15 tetes dan diminum. Coba dalam seminggu ini, tadi dokter Endang sudah mengingatkan, nanti minggu depan Bapak coba telepon lagi, ada Hari perubahan apa Rabu. enggak. Hari Rabu depan silakan telepon Kita lagi, tunggu tapi ya. tadi ya, makan makanan yang berlemak, makan Ya. makanan gorengan itu harus dihentikan. Turun insya Gitu. Allah. Oke, nah oke, yang ada yang mau curhat lagi Bung, kita terima nomor 8185. Selamat siang, halo. Selamat siang, Pak. Baik, Selamat Bapak siang, siapa dari Pak. mana, Pak? Pak Suryansah dari Ketapang, Kalimantan Barat. Oke, ketapang lagi. iya. Silakan Pak Suliansa. Ya, ini mau tanya sama dokternya. Boleh, silakan. Saya kan mengidap penyakit diagnosa dokter itu glukoma. Oh, iya, iya, iya. Nah, gejalanya saya dapat bulan Oktober tahun 2001. Kemudian proses-proses pengobatan, pemeriksaan bulan Desember saya dioperasi. Sebelah kanan, namun sebelah kiri belum. Ternyata sebelah kiri sudah mengecil penglihatan gitu. Jadi sudah mengecil. Nah, kemudian setelah operasi saya rutin kontrol. Fungsinya operasi itu menurunkan tekanan bola mata kalau glukoma itu. Jadi akhirnya sampai sekarang saya sudah kontrol terus dengan rutin lah, nggak boleh putus obat tetesnya dari dokter itu. Alhamdulillah terkontrol tekanannya, jadi normalnya kan 10 gitu, paling tinggi itu belasan, terkontrol. Nah, merasa terkontrol, saya coba lagi untuk ini pakai ini matakir yang tetes sama dengan kapsul. Nah, jadi sementara obat dokternya saya selingi selisih 1-2 jam. Bahkan sekarang hampir saya tiadakan gitu. Cuman pertama saya ingin tanyakan apa penyebabnya saya bisa menderita glukoma, karena gula darah saya normal, cek semua saya normal, semua normal, tidak ada keluhan. Kecuali saya ada penjepitan saraf tulang belakang sudah 2 tahun terakhir dan itu rutin berobat. Apa ada korelasinya antara penjepitan saraf itu dengan saya menderita glukoma? Apa korelasinya obat-obatan saraf dengan penyakit glukoma? Yang satu pertama. Yang kedua, tadi saya kontrol lagi karena saya merasa sudah pakai herbal PD kan. Saya coba kontrol ke dokter. Ternyata tekanan bola mata saya naik 40 lebih, 47. Yang tadinya normal-normal saja gitu kan. Nah, jadi rasanya tidak ada menimbulkan efektivitas dari itu tadi yang tetes saya tadi. konsumsi, obat tetes sama yang kapsul yang saya minum tadi, matakirnya itu. Nah, gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, apakah kalau kita memang mengkonsumsi rutin itu bisa memperbaiki jaring-jaring mata yang tadinya kan rusak kalau glukoma ini sebagian. Nah, apa dia bisa meremajakan, memperbaiki, atau cuma mempertahankan kondisi yang ada gitu? Baik. Saya rasa itu dulu. Bentar, saya mau tanya. Bapak, Bapak, saya mau tanya dulu. Sebentar. Saya mau tanya dulu. Pada saat Bapak Ya. mau dioperasi, Bapak kan bukan penyebabnya dari diabetes. Dokternya bukan, pasti bukan. menerangkan kepada Bapak, terjadi glukoma ini karena apa? Tidak mungkin tidak diterangin. Bapak dikasih keterangan apa? Saya tanya begini, penyebabnya dokter apa katanya? Katanya bisa dari psikis, tekanan, karena banyak beban. Saya bilang saya nggak ada masalah kok, lu sampai berpikir kayak beban gitu. Terus terang aja, jujur aja, kan kita mencari kesembuhan nih, cari solusi yang terbaik supaya dokter bisa mendiagnosa dengan baik. Secara ekonomis dan keluarga, kehidupan sosial dan kehidupan di lingkungan kerja, saya no problem gitu. Saya orangnya enjoy dan saya orangnya olahragawan gitu lah. Jadi nggak ada masalah, nggak ada permasalahan yang mengakibatkan memungkinkan itu kalau diagnosa dokter seperti itu. Ada penyakit Kemungkinan- gangguan hormon nggak, Pak? Ada penyakit gangguan hormon nggak? Kata dokternya. Yang hormon Iya. nggak ada. Nggak ada. Mungkin, yang jelasnya begini, saya tanyakan lagi kembali kepada dokter, penyebab yang lain apa dokter? Katanya karena lingkungan. Ya, kalau lingkungan seperti apa? Saya bilang lingkungan saya bersih-bersih aja. Sebanyak ini semuanya kok saya sendiri yang kena, dan keluarga saya kok nggak kena gitu, dan orang lain nggak. Kalau lingkungan dari handuk yang kotor juga bisa, kata saya rasa
itu kecil kemungkinan lah bagi saya. Tapi nggak tahu lah kan gitu. Baik, baik. Nah, Baik, Pak. Baik. Baik, Oke. Pak. Baik, Bapak, kita akan jawab ya, Pak ya. Silakan didengar di radionya, Bapak. Baik. Sabar sebentar, dokter. Sebelum dijawab, ini ada yang pengen melintas dulu sebentar ini. Hipertensi yang tidak terkontrol atau ingin memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk terhindar dari COVID-19. Sekarang, tidak perlu khawatir. Ada Bio7. Bio7 adalah jamu tetes herbal yang terbuat dari bahan herbal dan rempah yang diproses secara fermentasi. Bio7 memiliki kandungan yang bermanfaat untuk tubuh Anda. Di antaranya, kulit manggis untuk melawan radikal bebas penyebab kanker. Batang tebu memiliki khasiat merawat kulit dan meningkatkan kekebalan tubuh. Daun gambir dapat mengatasi diare dan memperkuat gigi. Bunga kerisan dapat mengatasi stroke. Temulawak dapat menetralkan racun. Dan jintan hitam berkhasiat mengatasi penyakit asma. Minum jamu tetes herbal Bio7 2 kali sehari sebanyak 15 tetes. Diteteskan di air putih 200 ml. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Oke, lanjut lagi sesi curhat kita ya. Baik, ini sudah mengantri pertanyaan banyak sekali. Kita tutup sesi curhat kita. Silakan, ini masih ada 2 SMS ya yang belum kita sapa. Sementara di Facebook juga nih teman-teman juga lagi pada antri, pada ngumpul ya. Ada akun If Nadia, ada akun Mama Dita Rengas Dengklok, akun Hatimi Jerry, akun Mahen dari Kalimantan, ada akun Miftaul Anwar dan akun Zaing ya. Oh, lagi ya streaming dari BMN Radio Pusat dari Bogor. Wah, teman-teman BMN dari Bogor ya lagi memantau siaran kita nih. Terima BMN kasih. ya. Oke, terima kasih rekan-rekan BMN ya. Ya. Dan ada juga pertanyaan dari Bung Miftahul Holir ya. Tentang nanti mohon bersabar, kita jawab dulu ini pertanyaan tentang glukoma tadi. Ada 3 pertanyaan mengantri ke kita nih, dokter. Silakan, Dok, dikebut aja, dokter. Tadi tentang mata glukoma dulu, Dok. Penyebabnya. Enggak, ngebut kemana? Jawabannya Oh. bertubi-tubi ini, Iya. luar biasa fansnya ini. Iya, pertama adalah glukoma itu adalah hipertensi pada mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Dari mana? Biasanya umumnya dari diabetes. Tetapi sebetulnya selain dari diabetes, dia dari peningkatan hormon tiroid juga bisa. Dari hipertensinya bisa. Dari penyakit yang lain juga bisa sebetulnya. Tetapi makanya pada Bapak yang belum diketahui mungkin karena Bapak dalam keadaan sehat-sehat. Dan diduga biasanya oleh dokternya mungkin karena stres. Oke, kita abaikan. Karena penyebabnya Bapak juga udah tanya langsung sama ahlinya, sama dokter matanya yang mereka juga masih menduga. Tetapi ada hasil di matanya, ada peningkatan tensi yang tinggi di mata dan sudah dioperasi, hasilnya baik, alhamdulillah. Kita doakan juga yang berikutnya juga tetap baik. Kemudian yang kedua, penggunaan herbal apapun sampai detik ini untuk mata dari BPOM itu belum ada perizinannya. Karena memang itu masih harus penelitian yang lebih jauh. Sampai detik ini belum ada izin untuk diteteskan di mata. Jadi saya tidak tahu apapun. Bapak silakan tanya kembali ke yang memberikan herbal tersebut. Kemudian yang ketiga, apakah dapat memperbaiki? Saya nggak tahu, Pak. Karena memang saya belum tahu kalau untuk mata. Sampai detik ini karena memang kita belum dapat perizinan, bukan kita, maksudnya semua herbal belum dapat perizinan untuk di Indonesia untuk mata. Karena memang harus penelitian. Karena dosis atau standar untuk mata itu masih belum stabil sehingga belum bisa ambil kesimpulan yang mana nih yang bisa dipakai untuk mata. Itu saja. Sekali lagi kita tegaskan juga bahwa tadi untuk produknya tadi, mata tadi, ini bukan dari kita ya sebenarnya ya. Baik, ini biar agar juga bisa dipahami untuk masyarakat Bapak Ibu sekalian dan lebih berhati-hati dalam menggunakan produk jamu yang diteteskan pada mata. Jamu-jamu yang lain Semua juga. jamu ya? Termasuk Jamu-jamu yang jamu kita lain, juga. misalnya jamu kita juga jangan coba-coba ditetesin ke mata. Jadi
berisiko gitu. Jangan yang memasukkan ke satu yang berbahaya lah, gitu kan risiko nanti buat mata kita. Oke, baik ya. Kita kebut lagi nih. Sudah ada 3 pertanyaan dokter kita kebut ini dari SMS tadi. Ibu Sri di Pangkalan Bun sudah antri dari awal ini katanya dari Kalimantan ini mau tanya dokter, asam urat saya 7, kakinya bengkak dokter, minta solusi. Oke, satu ya. Satu lagi nih dari mana nih ya, dari Ibu Lia ya, dari Sumeneb Madura. Dokter mau tanya, kalau minum propolis bisa nggak pakai teh? Oke, pakai teh ya. Dan satu lagi di Facebook ada Bung Miftahul Anwar ya dokter dari Bogor, yang ini tanya apakah penyakit lambung akan berdampak parah jika dibiarkan, maksudnya hanya berobat disuntik ketika lagi kumat dokter. Oke, baik, 3 pertanyaan, silakan dokter. 1, asam urat kita meningkat. Sampai Kenapa asam urat kita meningkat? Berarti kan biasanya 1, aktivitas kita memang kurang gerak bisa saja, sehingga makanan yang kita makan menumpuk dan purinnya ada numpuk juga di dengkul. Jadi usahakan kita minimal kalau udah seumur saya minimal nggak usah yang berat-berat, misalnya aerobik itu kan agak loncat-loncat, yang cium lutut saja atau tarik lutut ke muka, misalnya seperti itu. Hal-hal yang seperti itu dapat membantu kita untuk mengurangi rasa nyeri, atau dalam keadaan kita berdiri olahraga untuk gerakan lutut lah diangkat ke atas. 1. Kedua, makanan. Kita nggak bisa menghindari makanan-makanan yang membuat meningkat asam urat. Misalnya kita makan gorengan, kemudian kita makan cumi, kita kan senang ya cumi, udang gitu, itu banyak untuk meningkatkan asam urat, meningkatkan purin di semua persendian. Jadi daging kalau bisa sementara jangan digoreng-goreng dulu, kemudian makanan-makanan seperti itu kita kurangin, usahakan banyak sayur dan buah saja yang membantu penyerapan daripada asam urat tersebut. Kemudian sakit lambung apa? Tadi ada minum propolis, boleh nggak pakai teh katanya. Ini termasuk Propolis itu produk siapa ya? dari lebah ini dokter. Oh, propolis secara keseluruhan ya, maksudnya saya nggak tahu apa, tapi silakan saja, nggak masalah. Sementara teh juga kan sebagai herbal, jadi aman-aman saja. Kemudian yang lambung ya, kalau misal sakit lambung didiamkan, cuma suntik sekali, ngapain disuntik? Makanannya masih udah di diet belum? Kayak asam, kemudian pedas, kemudian gorengan, kemudian kita lupa makan, telat makan. Kemudian kita hobi minum minuman yang ada alkoholnya, itu juga merangsang untuk menjadi iritasi lambung. Ya lama-lama kalau kita diemin, ya pasti berisiko menjadi lukanya makin dalam, bisa terjadi kebocoran. Jadi bagaimana kita mengatasinya? Makan teratur, tapi jangan yang gorengan, yang pedas, yang asam. Kemudian kalau misalnya kita ada di rumah temulawak atau jahe, silakan direbus, kemudian ditambah gula aren. Kemudian kita banyak makan buah yang aman, yang nggak terlalu asam, itu juga sangat membantu. Dan dengan herbal kita juga sangat membantu. Tetapi habis makan dulu baru minum jamunya. Oke. Gimana Bung Pane? Dari Yana singkat saja Bung. Iya, makanan memang menentukan kondisi kesehatan kita. Sangat erat kaitannya, terutama untuk penyakit-penyakit degeneratif, termasuk tadi asam urat gitu ya, kolesterol, hipertensi, ataupun gula darah gitu. Jadi memang kontrol makanan ini penting untuk menjaga supaya tubuh kita tetap sehat. Meski demikian, terkadang memang ada saatnya kita tidak bisa menghindari. Yang penting kurangi, dan yang berikutnya adalah coba kita atasi, coba kita bantu untuk mengontrol dengan konsumsi Bio7. Bio7 merupakan jamu tetes yang terbuat dari berbagai macam herbal, selain kaya vitamin dan mineral, punya senyawa-senyawa aktif yang bisa membantu, termasuk tadi bisa menurunkan asam urat ya. Dengan adanya daun salam ini sangat membantu untuk menurunkan asam urat kita gitu. Jadi ini boleh dikonsumsi. Mudah-mudahan dengan kontrol makanan dan juga konsumsi Bio7, permasalahannya bisa diatasi dengan baik. Untuk Anda tengah mencari jamu tetes Bio7 Bapak Ibu, Anda bisa hubungi radio-radio tempat Anda mendengarkan siaran ini ya. Silakan, di sana Anda bisa mendapatkan jamu tetes Bio7, minum rutin, dan jangan lupa ikuti lomba TikToknya bareng Bio7 berhadiah 22 juta rupiah ya. Dan jangan sampai terlewat, Anda bisa baca informasi lengkapnya di website kita manfaatherbal.id. Jangan lupa Bio7 diminum rutin karena Bio7 menyehatkan, menguatkan, melindungi. Baru saja Anda ikuti
Talkshow Indonesia Sehat, persembahan Bio7. Sampai jumpa di Talkshow Indonesia Sehat berikutnya di radio kesayangan Anda ini.